Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah cerita Salah Pilih karya Nur Sultan Iskandar. Selamat menikmati. Tahukah Dinda pendirianku, maka aku berbuat seperti itu. Seakan-akan aku tidak sudi lagi akan adat pusaka kita ini. Masa? Bukan aku kebarat-baratan, ilmu barat hanya kuhajatkan, akan ganti serba kejadian yang telah ditelan zaman. Jiwaku tetap mengabdi pada ibunda, dan aku pun tetap timur, Adinda. Kakak, kata Siti Maliah dengan takjim kepada seorang perempuan tua yang gelisah berbaring di atas tempat tidurnya. Minumlah obat ini, mudah-mudahan. Belum habis lagi perkataan Siti Maliah itu, perempuan tua itu sudah berkata dengan rentaknya. Pergi dari sini, Liah. Ayo keluar, takkan memberi faedah obatmu itu kepadaku. Kalau tidak kakak minum, tentu saja takkan memberi faedah rebusan ini, jawab Siti Maliah dengan sabar, sambil duduk bersimpuh di sisi kanan Ibu Mariati yang dipanggilkannya kakak itu. Di atas talam kuningan yang dipegangnya terletak sebuah mangkuk, dan di dalam mangkuk itu ada rebusan daun jeruk 7 macam yang masih suam-suam kuku, sedang uapnya naik ke udara dengan selesai. Menciumnya saja pun aku sudah hendak muntah, kata Ibu Mariati pula membantah kehendak adiknya itu. Tak usah kakak cium, minum saja cepat-cepat. Obat ini sangat mujarab, sudah banyak orang yang sembuh olehnya. Bantahan sangat engkau ini, tak suka kataku. Masa obat serupa itu dapat menyembuhkan sakit kakiku ini? Bawa keluar dan suruh Asnah kemari, lekas. Siti Maliah tidak beringsut dari tempat duduknya. Asnah pergi ke balai, ke rumah Engku Labai, dan ia hendak singgah sebentar ke rumah si Upik Hitam. Kabarnya perempuan itu sakit, hendak bersalin. Dengan amarah, Ibu Mariati mengempaskan tangannya ke kasur. Apa? Katanya, seraya berbangkit, dan ketika mengangkatkan tangannya pula, tiba-tiba talam itu tersentuh. Mangkuk rebah dan isinya tertumpah ke talam serta meleleh ke lantai. Kakak, seru Siti Maliah dengan sedih sambil memandang ke bajunya yang basah jua kena air obat itu. Demi dilihat Ibu Mariati hal sedemikian, ia pun tersenyum. Lebih baik begitu, katanya. Kepada Permadani takkan berapa jahatnya dari kepada tubuhku. Dan apa katamu tadi? Asnah pergi ke balai, sedang ia sangat berguna kepadaku. Aduh, bengkak jahanam. Keluar Liah, sakit. Asnah, mana anakku itu? Mukanya akan jadi obat bagiku, Liah. Bukan parasmu yang buruk dan bengis ini. Siti Maliah menggosok dan mengeringkan air rebusan itu dari Permadani dan bajunya. Katanya bersungut-sungut dan perlahan-lahan. Seolah-olah parasnya sendiri lebih elok. Bercerminlah dahulu, kakak. Apa katamu, cermin? Ya, kalau kakak memandang ke cermin itu. Tapi lihat, kakak. Bajuku sudah sembuh kena obat yang mujarab ini. Mariati tertawa masam. Sungguh, tapi aku hanya hendak melihat muka Asnah, bukan mukamu, dan bukan pula mukaku sendiri. Mana dia? Tentu segera ia hadir pula di sini, tetapi ia mesti berlepas lelah dan merasai hawa yang sejuk dahulu. Sudah 3 hari ia seakan-akan terkurung di dalam kamar kakak ini. Terkurung? Asnah mengeluh demikian? Tanya Ibu Mariati dengan gelisah. Tidak,
Belum pernah Asnah mengeluh atau mengatakan payah jika ia dapat berbuat baik kepada orang lain. Tidak, tidak sekali-kali. Akan tetapi kalau ia duduk sehari-harian di dalam bilik, di tempat yang gelap dan tertutup ini, tentu ia akan sakit pula. Sedang kakak tidur tadi, aku suruh dia ke balai sebentar. Jadi kau jauhkan dia daripada aku? Ganas benar engkau ini. Supaya segar badannya, Kak Manis. Mariati berdiam diri sejurus, kemudian ia pun berkata pula dengan tenang. Apa salahnya dalam bilik ini, Lia? Sesak napas di sini. Tidak terasa olehku. Tangan sendiri pun hampir tidak kelihatan di sini. Asap kemenyan berkepul sangat. Dan kalau malam hari, lubang hidung hitam oleh jelaga lampu minyak tanah. Jadi, sangkamu hal itu tidak baik bagi kesehatannya? Kata Ibu Mariati kepada Malia. Bagi kakak sendiri pun berbahaya. Kalau begitu, bukalah jendela itu cepat, supaya bertukar udara buruk itu dengan hawa yang bersih. Talam kuningan diletakkan oleh Siti Maliah di atas meja dan jendela itu pun dibukanya lama sekali sehingga hawa yang sejuk berembus ke dalam bilik itu. Ibu Mariati menarik napas dengan senangnya. Betul, hawa di dalam kamar ini sudah terlalu tebal. Mengapa tidak dulu-dulu kau katakan hal itu? Tapi kakak marah-marah dan menjerit-jerit. Kalau jendela aku bukakan, seolah-olah aku hendak membunuh kakak. Padahal hawa di luar amat sedap rasanya, Kak. Benar, jika hal itu baik untuk Asnah dan Akandaku. Coba kau perciki tempat sekelilingku ini dengan air mawar. Akan tetapi usahakan supaya Asnah segera datang. Sebentar itu juga kelihatanlah seorang gadis remaja naik tangga, mukanya yang bulat penuh kemerah-merahan warnanya. Sebab sudah berjalan jauh, matanya yang riang bersinar-sinar di bawah alisnya yang tebal lagi hitam. Rambutnya yang panjang berjalin dan terjuntai ke belakang. Sampai ke bawah pinggangnya tersembul ujungnya yang berikat dengan kain taf di bawah selendang sutra yang menutupi kepalanya dan kedua belah telinganya. Sebelah ujung selendang yang berwarna merah dan bersulamkan benang sutra biru laut pinggirnya itu terjuntai di sisinya. Warna selendang itu membayang ke mukanya sehingga semakin berseri-seri parasnya. Ia berpayung sutra jepun, berbaju kurung daripada kain satin, berkain pekalongan dan berselop beledu yang bersulamkan manik-manik dan benang emas. Di dadanya tergantung sebuah medalion yang berantai emas dan bertahtakan permata intan yang kilau-kilauan dan gilang gemilang cahayanya. Sungguh bentuk badannya yang memang elok itu semakin bertambah molek cantik oleh pakaiannya yang sederhana itu. Baru ia sampai ke atas rumah itu, ditanggalkannya selopnya, dikatupkannya payungnya, disanggulnya rambutnya, dan digantinya selendangnya. Lalu ia berlari-lari ke bilik Ibu Mariati itu. Inilah saya, Ibu, kata anak gadis itu dengan riang dan tersenyum, sehingga tampaklah lesung pipit pada kedua belah pipinya yang sebagai pauh di layang itu. Giginya yang putih sebagai gading itu kelihatan dua jajar dengan indahnya. Ia pun duduk di atas bangku di sisi ranjang Ibu Mariati yang berbaring itu. Muka orang tua pun mulai berseri-seri seperti matahari yang baru terbit. Hei, datang kau anakku, baru senang hatiku rasanya. Sangat rindu ibu rupanya, kata gadis itu dengan riangnya sambil memandang kepada makciknya. Tentu saja, si Lia hendak memberi aku minuman yang busuk itu, Asna. Ibu tidak mau. Sehingga, mengapa baju makcik basah? Sebab meminum obat ibumu itu.
Lebih baik begitu, bukan? Kata Ibu Mariati serta tertawa. Akan tetapi sudah, dan karena engkau telah tiba, anakku, hatiku sudah senang. Asnah tersenyum manis. Kalau ibu berhajatkan saya, bukankah saya tak dapat berlari-lari dari kampung yang jauh itu? Akan tetapi janganlah ibu terlalu duka cita, benar. Karena saya sudah tiba di rumah kembali. Meskipun obat Makcik Liah sudah ibu tumpahkan, saya mesti jua memberi ibu obat lain dan menggosok kaki ibu yang sakit itu dengan minyak param. Dan saya hendak menjaga supaya obat itu jangan ibu tumpahkan pula, katanya dengan berkelakar. Ya malaikat, seru orang tua itu. Kalau diserahkan seorang yang tak bergaya lagi kepada kamu berdua, niscaya orang itu akan celaka. Asnah mengambil sebuah gelas dan sebuah botol dari dalam lemari kaca di dalam bilik itu. Isi botol itu, yakni obat yang agak kental dan hitam warnanya, dituangkannya ke dalam gelas itu. Barangkali tengguli yang terbuat daripada bermacam-macam air kulit jeruk. Gelas yang sepertiga penuh itu dibawanya ke mulut Ibu Mariati sambil memeluk lehernya dengan lemah lembut. Nah ibu, telan cepat-cepat, tutupkan mata ibu dan sangkakan ibu cuma meminum kopi susu saja. Orang tua itu mengeluh panjang, tetapi pelukan itu sedap terasa olehnya. Tidak boleh tidak, Asnah. Minum saja ibu, manis, kata Asnah kepada Ibu Mariati. Ibu Mariati menampakkan muka yang sedih dan masam, akan tetapi walaupun ia masih mengeluh dan menarik napas, obat itu diminumnya jua sampai habis. Pipinya dicium oleh Asnah. Enak ibu, bagus. Nanti saya minumkan sekali lagi, mujarab. Sekarang hendak saya gosok kaki ibu yang sakit itu. Makcik, biar saya sendiri menjaga ibu. Pekerjaan makcik tentu banyak lagi yang lain-lain, bukan? Kata Asnah. Betul, Asnah, dan aku pun hendak menukar pakaianku yang basah ini. Akan tetapi entah obatmu itu lebih mujarab daripada obatku tadi. Aku belum tahu lagi, kata Ibu Liah dengan agak kurang senang hatinya sebab ia merasa sebagai dihinakan. Asnah memandang kepadanya dengan manis seraya berkata dengan gembira, bawa kemari obat itu semangkuk lagi, makcik. Niscaya diminum jua oleh ibu kelak. Jangan, Asnah, jangan. Busuk dan pahit, kata Ibu Mariati dengan cepat. Asnah tertawa dengan jenaka. Ibu Liah keluar dari dalam bilik itu seraya membawa gelas dan mangkuk yang telah kosong itu dengan talam. Dengan hati yang penuh kasih sayang, Asnah mulai bekerja membuka perban dan membersihkan bengkak pada kaki ibunya itu. Setelah digosoknya dengan minyak param, bengkak itu pun dibebatnya pula dengan perban yang baru, perlahan-lahan dan hemat cermat. Kemudian disorongkannya sebuah bantal ke bawah kaki ibu itu, diperbaikinya letak bantal kepalanya dan diurut-urutnya kedua belah tangannya. Ada enggak senang rasanya? Orang tua itu mengerang seakan-akan ia keluar dari dalam lembah layaknya. Ah, dengar Asnah, bekerja di sawah atau di ladang tentu lebih senang hatimu daripada duduk dalam bilik di tempat aku terpenjara dalam 3 hari ini. Ngeri sekali, dan cahaya matahari pun menjadi gangguan pula padaku. Padahal di luar terlalu banyak yang mesti dikerjakan. Tak usah dipikirkan, benar hal itu, kata Asnah menyela perkataan orang tua itu. Pekerjaan di luar adalah cepat dan baik jalannya. Sekalian orang upahan hormat kepada ibu. Dan mereka itu pun berasa malu akan berlalai-lalai atau tidak bekerja baik-baik. Jadi tidak ada salahnya jika ibu beristirahat sebentar. Orang tua itu tersenyum masam. Beristirahat? Terima kasih banyak akan cara beristirahat semacam ini. Kadang-kadang aku berasa amat susah akan berbangkit pagi dini hari dari tempat tidurku.
Akan tetapi dekat-dekat sedikit kepadaku supaya hilang duka citaku ini. Engkau dapat berbuat demikian. Benar, kalau si Asri ada di sini, boleh jadi ia akan lebih dapat meriangkan dan menyenangkan hatiku. Tetapi apa hendak dikata, ia tiada di rumah. Tahu engkau kehendakku, Asna. Aku suka jika ia keluar dari sekolah, pulang dan tinggal di sini. Niscaya ia dapat bercampur dengan daku beberapa tahun lagi, sampai kepada ajalku. Sebenarnya, Asna, takkan baikkah kiranya jika Asri tinggal dengan kita selama-lamanya? Mata Asna bersinar-sinar, tapi tiba-tiba ia mengeluh dan menarik napas panjang. Benar, Ibu, baik begitu, katanya perlahan-lahan. Kalau Ibu nyatakan kehendak Ibu itu kepadanya, tentu diperkenankannya. Orang tua itu membakar kemenyan di perbaraan serta makan sirih sekapur. Ia pun bertanya sambil menentang mata gadis itu, "Betul engkau tak tahan akan asap itu?" "Mengapa tidak, Ibu?" "Si Lia menyusahkan pikiranku, katanya bahwa hawa di sini tidak baik kepada tubuhmu." "Jendela ada terbuka, bukan?" "Ya, kini. Akan tetapi engkau selalu duduk di sini dengan tidak bersungut-sungut, padahal jendela tertutup belaka." Asnah beringsut duduk ke atas kasur ke sisi Ibu Mariati itu. "Saya takkan lepas, Ibu, dan Ibu tahu bahwa bidadari melayang-layang di udara," katanya dengan riang dan manis, "tapi tiada jatuh." Rambut Asnah diraba-raba oleh orang tua itu, dan wajahnya yang molek lagi berseri-seri itu dipandanginya dengan sukanya. Rupawan benar gadis itu, dan subur sehat tubuhnya, hatinya yang suci dan pikirannya yang tajam terbayang-bayang pada matanya yang bulat sebagai bintang timur itu. "Betul, tapi bidadari itu tak usah kau sindirkan. Hanya udara itu sekarang hingga ini ke atas jendela akan terbuka selama-lamanya. Jika aku membakar kemenyan, jika cahaya matahari sedap rasanya, ya Ibu. Tadi ketika Ibu tidur nyenyak, saya pergi ke balai, dan ketika saya singgah sebentar ke rumah kakak Upik Hitam, saya dapati anaknya sudah lahir. Ya, anak itu laki-laki, molek, bagus, dan gemuk. Tetapi," ujarnya sambil menahan napas, sedang mulut serta kerongkongannya seakan-akan terkunci. Warna mukanya yang berseri-seri itu sekonyong-konyong berubah. Ia ketakutan, air matanya berlinang-linang di pipinya, jatuh 2-3 titik dengan tidak diketahuinya. Tentu saja ibunya heran dan cemas melihat keadaan demikian. Lalu ia bertanya dengan terengah-engah, "Tetapi bagaimana, Asna? Tidak sempurnakah kanak-kanak itu, atau sakitkah ibunya?" "Ya, Ibu," jawab Asnah dengan suara tertahan-tahan, serta menghapus air matanya dengan tangannya yang halus dan putih kuning itu. "Anak itu sempurna betul, tidak ada cacat celaknya. Sebagai saya katakan tadi, badannya besar dan sehat, pipinya bulat penuh. Ia menangis sekuat-kuatnya, sehingga lupa orang akan mendengar dan melihat. Tetapi anak itu semenjak pukul 5 tadi masih terletak di lantai juga, masih berlumur darah. Sebab Tembuni belum keluar lagi. Ibunya pingsan, kadang-kadang menjerit-jerit kesakitan bila Tembuni itu menyesak ke dadanya. Mengapa tidak lekas dikerat tali pusat anak itu, supaya ia dapat dimandikan dengan segera?" "Dilarang keras oleh bidan. Katanya kalau tali pusat itu dipotong, Tembuni lari ke dalam kembali, tak dapat diharap akan keluar. Dengan demikian, niscaya berbahaya nyawa ibunya, kakak Upik Hitam itu." Wahai, keluh Ibu Mariati dengan belas kasihan. "Kerap kali betul terjadi seperti itu di negeri kita ini. Kalau ada dokter, dan sekarang bagaimana halnya?"
Saya naik ke atas rumah itu ketika orang sekalian sudah mulai hilang akal. Bidan tak tentu yang akan dibuatnya lagi. Yang tak patut dirabanya sudah dirabanya, yang tidak patut diurutnya sudah diurutnya, sehingga si sakit itu jadi letih lesu. Sanak saudara kakak upik kita menangis, dan Tuan Marah Sutan, lakinya, sudah bangkit ketam, kejang, kaku, dan gemetar tubuhnya, mulutnya bergerak-gerak. Tetapi tak tentu apa yang disebutnya. Dukun lain-lain, laki-laki dan perempuan, sudah berganti-ganti memanterakan dan mengumbus ubun-ubun kakak upik hitam. Akan tetapi sia-sia belaka. Setengahnya meminumkan air abu kepadanya dan setengahnya menyumbat mulutnya dengan rambutnya. Katanya akan mengeluarkan tembuni itu, akan tetapi tidak berfaedah. Untung sebentar itu juga teringat oleh saya dukun yang pandai. Andung kunci dijirat. Dengan segera saya berlari-lari ke rumahnya. Saya ceritakan sekalian kejadian itu kepadanya. Dan saya minta dengan sangat dia datang ke rumah si sakit itu bersama-sama dengan saya. Ia pun pergi. Dengan takdir Allah, baru dirabanya rambut kakak upik hitam yang pingsan itu dan dititikannya semacam obat ke dalam mulutnya. Tidak lama sesudah itu keluarlah tembuni itu, Ibu. Syukur, kata Ibu Mariati dengan menarik napas panjang serta memegang tangan Asnah yang berhati rahim itu. Usahamu diberkati Allah. Sesudah itu barulah dipotong oleh bidan tali pusat anak itu. Ketika saya turun dari rumah itu, budak itu sudah dimandikan dan dibedung orang. Tetapi ibunya lama betul, maka sadarkan dirinya. Sungguh pun demikian, sungguh pun badannya tidak bergaya. Tetapi ketika anak itu ditidurkan orang dekatnya, ibu sebentar itu juga bercahayalah air mukanya. Anak itu diciumnya dengan kasih mesranya. Serasa ia tidak sakit lagi. Akan tetapi kasihan, sesudah itu ia jatuh pingsan pula. Saya takut kalau Asnah tidak dapat meneruskan perkataannya lagi sebab pikiran dan ingatannya sekonyong-konyong sudah terharu biru pula oleh bahaya yang mengancam perempuan yang baru bersalin itu. Mari kita pohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asnah, mudah-mudahan panjang usia perempuan itu serta anaknya juga. Tetapi memang bukan sekali itu saja terjadi hal yang sengeri itu di negeri kita ini. Kataku tadi, hampir tiap-tiap perempuan yang hendak bersalin seolah-olah sudah berasa nyawanya akan putus dan ia akan diusung orang ke pintu kubur. Karena kebetulan amat banyak perempuan di sini yang mati beranak dan anak-anak banyak pula yang tidak panjang usianya. Sebabnya lain tidak karena di sini tidak ada dukun beranak yang terpelajar. Semuanya dukun atau bidan agak-agak saja. Dokter dan bidan sejati jauh hanya ada di Bukit Tinggi, kira-kira 40 km jauhnya dari sini. Dengan tiba-tiba Ibu Mariati berhenti berkata-kata, air matanya meleleh di pipinya dan dadanya sesak. Rupanya ia teringat akan suatu hal yang ngeri yang sudah terjadi beberapa tahun yang telah lalu. Akan tetapi sikapnya segera diubahnya. Ia menoleh ke dinding sambil mengeringkan air matanya. Hatinya ditahannya benar-benar. Sejurus antaranya ia pun memandang pula kepada Asnah serta berkata dengan manis, tak usah kita percakapkan lagi perkara yang ngeri itu. Jadi engkau yang menjemput andung kunci ke jirat? Baik betul hatimu, Asnah. Suka menolong sesama manusia. Moga-moga demikian pekertimu selama-lamanya. Sungguh pun Asnah terkejut melihat perubahan keadaan ibunya itu, sebab kebetulan perubahan itu tiada luput dari matanya, tetapi hatinya besar juga sedikit oleh pujiannya. Sekaliannya itu, Ibu, katanya dengan perlahan-lahan. Karena pengajaran Ibu kepada saya semata-mata,
Tambahan pula amat senang hati saya jika saya dapat berbuat bakti kepada orang. Dan jika saya tidak berbuat demikian, apalah gunanya saya hidup di dunia ini? Tapi anakku masih kecil, belum berusia 16 tahun lagi. Jadi pekerjaan itu teramat berat bagimu, Asna. Ada kerja yang lebih baik bagimu daripada mengorbankan diri bagai orang lain itu. Engkau tidak sebatang kara di dunia ini, bukan? Demi didengar Asnah perkataan yang akhir kitu, mukanya yang hening jernih itu pun seakan-akan disaputi oleh awan yang mengandung hujan. Maka dipegangnya tangan ibunya dan dibawanya ke pipinya yang halus itu. Kemudian ia pun berkata, "Ya ibu, sedangkan atas perkataan yang manis itu pun tidak ada hak saya. Sekalian yang ada di tubuh saya ini boleh dikatakan barang pinjaman belaka. Supaya saya sebagai berhak atas sesuatunya, haruslah saya bekerja membanting tulang. Saya tidak senang rasanya kalau saya tidak dapat dipergunakan untuk sesuatu yang berfaedah di atas dunia ini. Sebab sesungguhnya, bukankah saya ini tiada berhak atas sesuatu yang ada pada saya? Sebagai orang lain, yang ada ibu bapaknya akan memberikan hak itu kepadanya." "Anak bodoh, apa katamu itu? Ujar orang tua itu. "Aku belum pernah mendengar perkataan seperti itu daripadamu. Baru kini, dari mana kau peroleh ajaran dan kepandaian semacam itu, ha? Hilangkan ingatan sedemikian. Kalau tidak, nanti kuregang telingamu," kata Ibu Mariati kepada Asnah. Rupanya hati ibu itu sangat berguncang demi dilihat Asnah hal itu. Air mukanya yang muram itu pun segera dimaniskannya. Ia berkata sambil tersenyum, "Tak usah ibu, saya sendiri pandai berbuat demikian. Sudah acap kali saya regang daun telinga saya, kedua belahnya, dan ajaran dan kepandaian. Bagaimana kata ibu itu, bukannya timbul sebentar ini saja dalam kalbu saya, walaupun saya tidak biasa memperbincangkan hal itu. Akan tetapi, bukankah benar perkataan saya itu?" "Dusta, dusta, engkau betul-betul bodoh, Asnah. Nanti kuhilangkan sekaliannya itu dari ingatanmu," kata Ibu Mariati dengan marah. Tangannya diurut-urut oleh gadis itu. "Memang hati ibu sangat baik kepada saya. Saya tahu betul ibu. Akan tetapi, hal itu akan tetap menjadi suatu perasaan yang sedih pada saya kalau saya lihat segala makhluk yang hidup sekeliling saya dan saya perhatikan bagaimana ibu dan bapak beramah-ramahan dengan anak-anaknya. Tentu saja demikian mestinya. Tatkala saya lihat di balai tadi bagaimana kakak Upik Hitam membelai-belai dan mencium anaknya, walau ia dalam sakit payah sekalipun, maka teringat oleh saya bahwa saya ini pun tentu seorang budak yang berbahagia serupa itu pula. Sebelum saya ditinggalkan orang tua saya sebatang kara di atas dunia ini. Akan tetapi kemudian..." "Asnah," kata Ibu Mariati, "sedianya tak usah engkau pergi ke rumah si Upik Hitam itu," seru Ibu Mariati seraya mengumbus api kemenyan di perbaraan. Asnah mengeluh perlahan-lahan. "Bukan saya sengaja berpikir demikian, Ibu, melainkan pikiran itu datang sendiri." "Akan tetapi engkau sudah berakal, bukan?" kata Ibu Mariati kepada Asnah. "Betul. Sedianya hal itu takkan saya keluarkan hari ini, Ibu. Tapi di tengah jalan hendak pulang kembali, terbitlah keinginan saya hendak mempercakapkan orang tua saya pula dengan Ibu. Sudah lama betul kita tidak mengingat-ingat mereka itu. Semenjak Pak Tua berpulang tidak lagi. Ketika itu ada kita perundingkan almarhum orang tua saya itu. Kerap kali Pak Tua menceritakan ibu saya sendiri kepada saya. Akan tetapi ibu tidak pernah lagi menyebut-nyebut dia," kata Asnah kepada Ibu Marianti.
Sebab tidak perlu diingatkan kepadamu lagi, engkau harus tetap jadi anakku dan riang. Engkau tak usah bermuram duria karena hal yang merawankan hati ini. Tak pernah saya bersusah hati, Ibu. Sifat sedemikian tidak ada pada saya. Hanya saya mohon sangat kepada Ibu supaya Ibu ceritakan dengan panjang lebar kepada saya bagaimana jalannya saya dibawa Patua ke rumah gadang ini, serta dibuat orang di sini sebagai anak kandung sendiri. Rasanya sudah cukup akal saya akan memahamkan perkara itu. Coba ceritakan kepada saya secukup-cukupnya, agar tak saya usik-usik lagi Ibu dengan hal ihwal itu, kata Asnah kepada Ibu Mariati. Pada air muka orang tua itu tampaklah kesedihan hatinya. Perkara itu niscaya akan menimbulkan pikiran yang sayu dan rawan di dalam hatimu, Asnah, katanya. Tidak, Ibu, jawab Asnah dengan lemah lembut, sedang matanya yang indah itu bersinar-sinar karena bermohon. Saya harap Ibu ceritakan. Pandang sedemikian tak dapat ditahankan oleh ibunya, ia tiada kuasa mengelak lagi, lalu berkata. Lalu katanya, sebenarnya aku tak suka menceritakan perkara itu, anak manis. Akan tetapi kalau engkau berkehendak betul-betul, tentu meski kuperkenankan. Ketika umur Asri kira-kira 3 tahun, kami beroleh seorang anak perempuan pula. Tapi tak beberapa hari sesudah lahir ke dunia, ia pun berpulang. Semenjak itu aku senantiasa tidak ditinggalkan penyakit lagi. Sebagai engkau barangkali sudah tahu, aku tidak mempunyai saudara yang damping. Siti Maliah, saudara jauh, hanya bersanak nenek dengan daku. Akan dibawa dia tinggal beserta aku di sini. Dewasa itu tidak dapat, sebab ia sudah bersuami. Jadi siapa yang akan menolong aku dalam hal menyelenggarakan rumah tanggaku? Untung kakak Siti Hawa, keluarga sesuku dengan daku, jadi belahan rumah gadang ini juga. Ada menaruh belas kasihan kepadaku. Sabariah disuruhnya tinggal diam dengan daku di sini. Akan tetapi anaknya itu tidak dapat lama tinggal di rumah ini, sebab ia lekas kawin dengan seorang orang muda, kemenakan Engku Datuk Raja Penghulu. Sungguh pun demikian tidak kurang terima kasihku kepadanya, sehingga tidak putus cita-citaku hendak bercampur pula dengan dia kelak. Orang muda itu bergelar Sultan Penghulu, rendah hati, dermawan, rajin, berbudi, sehat dan rupawan. Segala orang kampung kita ini suka kepadanya dan berniat hendak mengambil dia jadi menantu. Salahnya sedikit, ia tidak kaya. Betul ketika itu ia sudah berniaga di Painan, tetapi modal yang dipakainya itu uang mamanya. Yang tinggi hati dan sombong itu, ia selalu bermegahkan kebangsawanannya, dan istrinya tidak pernah kurang daripada 4 orang. Bercerai dengan seorang, digantinya dengan perempuan yang lain pula, sehingga istrinya itu tetap 4 juga bilangannya. Jadi berbeda sekali sifatnya dengan Sultan Penghulu, yang tidak sekali-kali membedakan bangsa itu. Padanya segala manusia itu sama-sama makhluk Allah belaka. Yang dihormatinya dan diseganinya ialah orang yang budiman dan berhati kemanusiaan. Dengan demikian, pada suatu ketika tentu timbul perselisihan. Ya, perselisihan itu pun terbit sudah. Adapun Sultan Penghulu hidup manis dengan Sabariah, berkasih-kasihan, dengan mendengarkan kata dan tak pernah berselisih paham. Sama-sama suka menderitakan kesusahan dan kesengsaraan. Ada sama dimakan, tidak ada sama ditahan. Sekalian hal itu menjadikan orang kampung makin bertambah suka kepada Sultan Penghulu, dan makin keras cita-cita orang hendak mengambil dia jadi menantu atau orang semenda. Oleh Sultan Penghulu, jika niat-niat orang itu ke telinganya, selalu ditolaknya dengan budi bahasanya.
Dan jika ia disesakan orang juga. Akhirnya ia menjawab dengan perkataan, "Sabarlah, aku tidak sanggup beristri lebih daripada seorang." Demi jawab yang demikian itu didengar oleh Datuk Raja Penghulu. Bukan buatan amarahnya, tidak sanggup atau tidak suka. Dan apa sebabnya seorang bangsawan akan berbini seorang saja? Akan mati seladang, kata orang kampung. Lebih-lebih Ibu Sultan Penghulu sangat malu melihat anaknya berbini seorang itu saja. Seperti anaknya tidak laku kepada perempuan lain. Lebih panas lagi hatinya melihat Sultan Penghulu sangat cinta kepada Sabariah. Katanya anaknya itu sudah termakan cirit berendang. Tak berani menduai dia. Lebih aib lagi sebab ia mau berusaha petang pagi untuk membelanjai istrinya. Terbalik, padahal istrilah yang harus membelanjai suami bangsawan. Sudah berapa kali Sultan Penghulu disuruh menceraikan bininya itu, dan sudah beberapa kali dicarikannya gadis-gadis yang lebih elok parasnya, yang setuju di hatinya serta tahu adat, tak mengharapkan belanja daripada suami. Akan tetapi Sultan Penghulu tetap tidak mau dan jijik akan adat sedemikian. Akhirnya Sultan Penghulu diancam mamanya dan ibunya itu. Kalau ia tidak mau menurut perintahnya, maka pokoknya atau modalnya berniaga di painan itu akan diambilnya. Demi didengar Sultan Penghulu ancaman itu, ia pun tersenyum masam, heran katanya. Dan tak tahu akan kemauan orang, berkasih-kasihan dengan istri salah. Dan kalau berbenci-bencian tentu lebih salah, lebih tak disukai lagi. Sekarang aku disuruh berbini 3-4 orang, sedangkan seorang saja tidak beres. Ya kalau karena itu hanya modalku akan diambil, apa boleh buat, ambillah. Kebetulan terjadilah demikian, modal yang dipakai Sultan Penghulu itu dirampas oleh mamanya. Jadi kedua laki istri tidaklah berpencaharian lagi. Sungguh pun demikian, mereka itu masih tetap bercinta-cintaan, setia seorang kepada seorang. Kemudian keduanya pun berjalan, meninggalkan negeri kita ini, dengan tidak diketahui kemana perginya. Dan kedua makhluk yang malang itu ialah orang tua saya. Ya ibu, tanya Asnah dengan tiba-tiba. Benar Asnah, mereka itu ibu bapamu, almarhum engkau kepala, suamiku, yaitu Pak Tuamu dan aku selalu berikhtiar hendak mengetahui tempat kediaman kedua mereka itu. Akan tetapi ikhtiar kami itu sia-sia saja. Orang tuamu hilang semata-mata, sehingga aku hampir putus asa. Akhirnya terdengar kabar olehku bahwa mereka itu tinggal berdagang di Tanah Gayo. Kabarnya konon pada suatu hari ia pergi berjajak ke kampung orang Aceh. Kebetulan ia berjalan beserta serdadu patroli. Malang di tengah jalan serdadu itu diadang oleh sekawan orang Aceh yang bersenjatakan rencong. Beberapa orang serdadu itu luka dan mati, dan bapamu Asnah turut mati pula, kata anak gadis itu menyambung kalimat ibu angkatnya itu dengan terengah-engah, sedang air matanya sudah meleleh di pipinya. Ibu Mariati memandang kepadanya dengan rawan serta berdiam diri. Sejurus antaranya ia pun berkata pula, baru hingga itu ceritaku engkau telah menangis Asnah. Itulah sebabnya maka aku enggan dari tadi akan menceritakan hal itu. Asnah segera mengeringkan air matanya serta berkata dengan perlahan-lahan, teruskanlah ibu. Ibu Mariati mengeluh serta mengurut-ngurut dadanya setelah diletakkannya kemenyan ke dalam api perbaraan. Diteruskannya lah ceritanya. Ketika itu ibumu baru bersalin 2 bulan lamanya, yaitu melahirkan engkau ini. Ia menumpang tinggal di rumah orang kita juga, orang Bayur, yang sama-sama berniaga di satu. Dengan segera kukirim uang kepada orang itu dan kuminta dengan sangat supaya ibumu 2 beranak disuruhnya berangkat kemari. Akan dijemput engkau ke sana. Tak ada yang dapat pergi
Ibumu pun datang beserta kamu, diiringi dengan sepucuk surat oleh orang awak yang merantau di Aceh. Apa isi surat itu? Tanya Asnah kepada Ibu Mariati. Mengabarkan bahwa biaya perjalanan ibumu dan engkau pulang adalah tanggungan orang awak di sana belaka. Dan uang kirimanku serta harta peninggalan bapakmu ada 200-300 rupiah. Diserahkan kepada ibumu semuanya. Engkau tahu, uangmu itu telah kami lekatkan pada sepiring sawah di atas namamu. Kabarnya sawah itu sudah diperkarakan oleh Engku Datuk penghulu dengan dakwa bahwa pusaka bapakku itu harus jatuh kepadanya. Benar, Asnah, tapi dakwa itu dapat ditolak oleh hakim dan oleh kerapatan adat juga. Sebab pusaka bapamu itu bukan harta pembawaan waktu kawin dengan ibumu, melainkan harta pencaharian bapamu dengan ibumu semata-mata. Jadi hak ibumu dengan engkau, tetapi sudah engkau telah tiba di sini. Dan baru aku melihat engkau, Asnah, engkau pun tertawa kepadaku. Aku ingat akan adik Asri yang meninggal itu dan hatiku terikatlah kepadamu. Dan Asri pun bukan buatan sukanya melihat parasmu yang molek dan riang itu. Semenjak itu aku dan Asri tak dapat lagi bercerai dengan engkau, sementara ibumu yang rajin itu bekerja. Engkau selalu tinggal dengan daku atau bermain-main dengan Asri. Makin besar engkau, makin nyata kepadaku betapa kasih sayang Asri akan dikau. Heran aku memikirkan hatinya terhadap kepadamu. Sampai sekarang ini pun jua, 3 tahun kemudian engkau sudah disangkakannya adik kandungnya. Yaitu ketika ibumu telah berpulang ke rahmatullah karena sakit dada. Siti Maliah yang dewasa itu sudah jadi janda, tinggal diam di sini, dan dialah yang menggantikan pekerjaan ibumu itu. Ia pun sangat sayang akan dikau, sungguh. Bukan kami seisi rumah ini saja yang demikian. Orang kampung pun kasih kepadamu belaka. Adakah akan begitu jua selama-lamanya, Asnah? Demikianlah, dan sekarang biar ku habisi cerita itu hingga ini. Jangan kau ingat-ingat jua hal yang lama-lama itu. Dan pandanglah aku senantiasa sebagai ibumu sendiri. Itulah pintaku kepadamu. Asnah menggosok matanya dengan jarinya yang halus sebagai duri landak itu. Kemudian dilekapkannya lah pipinya kepada orang tua itu. Ya ibu, katanya, takkan dapat saya membalas segala kebajikan ibu kepada saya yang hina lagi miskin ini. Membalas? Nah, kalau hendak memperkatakan perkara membalas, itu amat banyak lagi yang mesti kita perhitungkan, Asnah. Sesungguhnya engkau lebih cinta dan kasih kepada kami daripada kami kepadamu. Tidak ibu, saya berutang budi kepada ibu selama-lamanya. Diam, kalau tidak aku berang kepadamu, Asnah. Siapa yang jadi Sri Rumah Gadang ini? Siapa yang menyelenggarakan dan membela aku bertahun-tahun lamanya? Siapa yang meriangkan hatiku senantiasa? Hanya engkau, Asnah. Siapa yang jadi saudara yang setia kepada Asri? Engkau jua. Siapa yang jadi buah hati kami? Siapa yang memberi bahagia kepada Rumah Gadang ini? Bagiku dan Asri, engkaulah yang jadi bunga dalam jambangan. Engkaulah yang menghibur-hiburkan hati kami semenjak kami ditinggalkan pak tuamu. Kau jaga dan kau peliharakan daku dengan tanganmu yang lunak lembut itu, dengan budi bahasamu yang halus itu, sehingga kehidupanku bukan tidak beruntung dan senang. Asnah, alangkah besarnya jasamu kepada kami. Dan sekarang telah kau obati pula kakiku yang sakit ini dengan lemah lembut, sebagai dapat dilakukan oleh anak perawanku sendiri. Dan Asri, kakakmu itu, alangkah susah hatinya jika ia pulang kelak mendapati sesuatu perubahan, sehingga kamu kedua tidak dapat lagi sama-sama berkelakar dan tertawa sekuat-kuatnya.
ia sangat sayang kepadamu, Asna. Demi didengar Asnah perkataan yang akhir kitu, air mukanya pun jadi merah sekonyong-konyong, dan matanya memandang ke tempat yang jauh tenang-tenang sebagai orang yang tengah bermimpi. "Sekalian isi rumah ini amat baik kepada saya," katanya dengan suara yang perlahan-lahan. "Tetapi saya tak pandai." Ibu Mariati tertawa dengan sedih. "Itu pun suatu kepandaian juga, Asna. Siapa takkan berhati baik kepadamu? Akan tetapi sekarang hendaklah kau hilangkan kepandaianmu menyadari nasib itu. Kalau tidak, niscaya kakiku berasa sakit pula." Asnah menggeleng-gelengkan kepalanya sebab hatinya berasa sedih kembali. Dengan kuat digagahinya dirinya. Lalu ia berkata dengan tertawa pula, "Sakit kakiku itu takkan dapat diobati dengan keriangan saja, bukan? Tidak maukah engkau berdiam diri, anak nakal? Atau lebih tahukah engkau daripadaku?" jawab Ibu Mariati kepada Asnah. "Ibu pun tahu juga, tetapi ibu tak suka mengaku." Dalam pada itu datanglah Siti Maliah membawa rebusan pelbagai daun jeruk semangkuk besar. Setelah diletakkannya mangkuk obat itu di atas meja, ia pun keluar pula dari dalam kamar itu. Pekerjaannya itu tidak kelihatan oleh Ibu Mariati sebab ia tengah memejamkan matanya. Mangkuk itu diambil oleh Asnah. "Dari mana pula kau peroleh obat itu?" tanya Ibu Mariati dengan tercengang kemudian. "Amat mujarab, Ibu. Baru direbus Mak Cik Liah pula, dan hendak Ibu minum habis-habis, bukan?" Mulanya Ibu Mariati tak suka sekali-kali, akan tetapi kemudian karena permintaan Asnah, karena mendengar rayu dan buayan anak gadis itu, lalu diminumnya jua rebusan itu. Pahit, Asnah, pahit sangat," katanya dengan jijiknya sesudah meminum obat itu. Pisang atau gula? Rupanya si Liah hendak meracun aku." Asnah tertawa. "Masa dia hendak meracun ibu?" katanya dengan manis. "Ya sangat sayang kepada ibu." "Tidak salah perkataanmu itu, sebab semenjak ibumu meninggal, jika tidak ada dia entah apa jadinya kita ini. Akan tetapi obat yang busuk dan pahit itu sudah cukuplah sekian." Baru habis perkataan itu datanglah seorang anak laki-laki ke rumah gadang itu. Dengan segera ia naik dan masuk ke kamar Ibu Mariati itu. "Ibu," katanya dengan terengah-rengah tetapi riang, "ada Oto datang dari Padang." "Bagaimana, Ali? Oto?" kata Ibu Mariati dan Asnah dengan sekaligus, serta menoleh kepada anak yang bernama Ali itu, yakni anak orang sebelah rumah. Di dalam Oto itu ada Engku Sultan Semain serta istrinya baru pulang dari Bangkahulu. Katanya ia bertemu di kapal dengan "Asri," kata Ibu Mariati dengan sukacita. "Sekarang di mana dia, anakku? Asriku itu di mana dia?" "Di Padang ditinggalkan Engku Sultan Semain. Ia menumpang dengan Oto lain. Barangkali ia datang sebentar lagi." "Ah, Asnah, Asri pulang. Asri tiba hari ini," kata Ibu Mariati yang bersukacita itu kepada anak gadis yang duduk dengan hati berdebar-debar di sisinya. Sungguh dan warna mukanya pun sebentar pucat, sebentar berseri-seri. Akan tetapi apa sebabnya maka demikian itu? Entah siapa yang tahu. "Sekarang, Asnah, kebetulan Asri pulang. Dan engkau, Ali, pergilah ke perhentian Oto menunggu kedatangannya." Anak itu pun berjalan. Asnah terkejut sedikit, matanya bersinar-sinar, tetapi wajahnya masih agak pucat juga. "Jadi Asri pulang hari ini," katanya dengan perlahan-lahan. "Betul, vakansi bulan Juli, dan pelajarannya di Mulo tamat sudah," kata Ali. "Benar,
ia sudah berkirim surat demikian, tetapi katanya ia hendak meneruskan pelajarannya ke HBS atau Stopia, kata Asnah seraya memandang kepada ibu angkatnya itu. Betul niatku mula-mula ia harus jadi dokter. Akan tetapi semenjak aku sakit ini, pikiranku sudah berubah. Kehendakku ia tak boleh jauh dari mataku lagi, ia harus tinggal di rumah. Akan tetapi apa yang harus terjadi, mesti terjadi jua. Ya, tapi tentu ia takkan suka bersawah dan berladang, Ibu. Memegang tangkai cangkul sebagai kita ini, kata Asnah dengan pikiran berkacau. Dan tak ada terbayang dalam suratnya bahwa ia akan pulang. Supaya kita terkejut suka. Asal ia mau tinggal di sini. Asal ia mau tinggal di rumah selagi aku hidup ini. Dan ia harus lekas kawin dan istrinya biar tinggal di sini ya Asnah. Supaya anakku yang berdua boleh menjadi bertiga. Mereka itu di kepala rumah sebelah di atas dan engkau pindah ke kepala rumah sebelah di baruh ini dengan daku. Demikian kita boleh bersukacita setiap hari. Bagaimana pikiranmu tentang hal itu? Dengan sebab yang tak nyata, air muka Asnah pun semakin bertambah pucat. Ia berdiri dari tempat duduknya, lalu pergi ke jendela seakan-akan hendak mengambil udara yang sejuk. Kemudian ia balik duduk ke dekat Ibu Mariati kembali sambil menahan hati dan berkata pula dengan senyum manis. Elok betul begitu Ibu, akan tetapi adakah diadatkan orang seperti itu? Ya terbalik kalau menurut adat. Akan tetapi hal itu nanti boleh kita bicarakan Asnah. Dan sekarang sampaikan kabar yang ini kepada Silia, supaya ia berkemas dan bersiap. Hei, mengapa mukamu pucat dan dadamu turun naik Asnah? Katanya dengan tiba-tiba ketika ia memandang kepada anak gadis itu. Tidak apa-apa Ibu, jawab anak itu dengan kemalu-maluan serta berdiri pula. Sebabnya tidak lain, seperti kata ibu tadi, karena terkejut suka akan berjumpa dengan saudara saya. Tinggal ibu di sini sebentar, saya pergi kepada makcik, kata Asnah kepada Ibu Mariati. Ia berjalan ke ruang tengah dengan perlahan-lahan daripada maju surut yang lebih. Pikirannya sangat kusut serta bercampur duka cita. Sebab Asri akan dikawinkan, Asri akan beristri. Wahai, betapakah nasibnya jika sudah terjadi demikian, dan lebih-lebih lagi betapakah rasa hatinya jika Asri tinggal di rumah gadang itu beserta istrinya? Akan dapatkah dilihatnya? Dia pencerminnya asik dan maknyus bercumbu-cumbuan? Tidak, kata batinya. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah, atau aku pergi dari sini sejauh-jauhnya. Demikian perasaan Asnah itu, giginya yang putih sebagai gading itu digigitnya ke bibirnya yang merah itu. Mulutnya bergerak-gerak sebab menahan pedih hatinya, akan tetapi ketika ia sudah hampir sampai ke dapur, mukanya pun dimaniskannya pula serta dicobanya hendak bercakapkan kedatangan Asri itu dengan makciknya seriang-riangnya. Makcik Lia, seru Asnah dengan suara yang nyaring. Sambil menghadap ke dapur, perempuan yang sedang memasak di dapur itu menoleh ke belakang, lalu kelihatan olehnya Asnah berdiri di dekatnya. Engkau Asnah, katanya seraya menghapus peluh di dahinya karena panas api di dapur itu. Apa kabar? Kanda Asri datang, makcik. Mana dia? Sahut perempuan itu dengan gembira. Sedang disongsong si Ali ke perhentian Oto. Sediakan makanan yang enak-enak, gula pengat dan rendang, kata Asnah dengan sungguh-sungguh. Perempuan yang baru seperdua baya itu tertawa. Tetapi ia tentu ingin masakan adiknya. Mari kita siapkan makanan itu bersama-sama, kata Makcik Liah. Seharusnya saya sendiri di dapur, makcik tak usah bekerja lagi. Akan tetapi Ibu Mariati, saya hanya sekadar menyampaikan kabar itu.
Tidak sukacitakah makci akan kedatangan saudara saya itu? Aku, Asna, bukan main sukacita hatiku. Akan tetapi bagaimana ibumu? Ada bertambah baik dan obat makci sudah diminumnya. Perempuan itu mengangguk. Usahakan supaya sebelum ia tidur obat itu diminumnya semangkuk lagi. Mudah-mudahan besok pagi ia takkan berasa sakit lagi, katanya kepada Asnah. Asnah berbalik kepada ibu angkatnya sedang bertutur-tutur. Senantiasa mereka itu memasang telinganya dan melayangkan pemandangannya ke jendela kalau-kalau tanpa olehnya Oto berhenti di halaman. Akhirnya masuklah sebuah oto ke pekarangan rumah gadang itu. Asnah gemetar dan hatinya berdebar-debar dengan keras. Maka dicarinyalah suatu akal hendak keluar dari dalam bilik itu. Dengan diam-diam ia pun berjalan ke ruang tengah dan hilang. Ia tidak mau mengganggu pertemuan ibu dengan anaknya. Demikian selalu jika Asri pulang dalam waktu yang serupa itu. Terasa benar oleh Asnah bahwa ia tidak berhak akan dipandang sebagai masuk bilangan keluarga orang rumah gadang itu. Betul tidak ada orang yang menyuruh dia berperasaan seperti itu, tapi ia sudah disiksa oleh perasaan dan pikirannya sendiri. Ingatan Ibu Mariati semata-mata sudah terhadap kepada Oto yang datang itu. Matanya tidak lepas-lepas daripada pintu kereta itu, sehingga tidak tampak olehnya Asnah keluar dari dalam biliknya sebagai dikejar anjing gila. Gadis itu berlari-lari ke dapur, turun dari pintu belakang ke dalam kebun buah-buahan dan sayur-sayuran, lalu berdiri dekat sebuah bangku panjang. Semasa ia masih kecil, kerap kali ia duduk di sana dengan Asri. Sebelum ia jauh dari rumah itu, terdengarlah olehnya suara Asri berserukan ibunya. Sesudah itu kedengaran pula suara tertawa, kemudian bunyi tangis. Akhirnya tertawa pula. Rupanya pertemuan ibu dengan anak yang dicintai itu mendatangkan bahagia besar kepada kedua belah pihaknya. Sungguh pun demikian, namun tangis dan air mata keluar juga karena kesukaan belaka. Beberapa saat lamanya kedua beranak itu pun berjabat tangan, berpandang-pandangan, dan berpeluk-pelukan. Sebagai takkan puas-puas layaknya, sejurus kemudian barulah Asri memberi salam kepada Ibu Siti Maliah. Demikian juga kepada orang setangga yang kebetulan sudah hadir di situ. Akan mengucapkan selamat datang kepadanya. Ia duduk dekat jamu-jamu itu bercakap-cakap. Setelah mereka itu pergi, tinggallah Asri berdua saja dengan ibunya. Sekarang, katanya, saya sudah ada di sisi ibu kembali. Ada saya bawa obat kaki ibu. Kata orang Jakarta, ngujara benar obat itu. Obat encok namanya. Ibu Mariati tertawa. Kini pun obat itu sudah memberi berkah, Asri. Kalau aku telah melihat wajahmu, aku sehat sudah, biar terbang penyakit itu, dan aku sembuh sendiri kelak. Moga-moga, tetapi seelok-eloknya kaki ibu itu diobati juga, supaya sembuh benar-benar, biar saya kenakan. Tidak, Asri, jangan tergesa-gesa. Obat minum, perban, dan sekaliannya itu sudah kuderitakan sehari-harian. Asri tertawa. Siapa yang meminumkan obat itu? Mak Ciliah agaknya? Tanyanya. Tidak, dia patuh. Tetapi Asnah tak dapat dibantah kehendaknya. Asri memandang berkeliling sebagai mencari suatu barang. Di mana dia sekarang? Sudah lari pula? Rupanya demikian. Tadi masih ada di sini. Engkau tahu peranginya tidak suka sekali-kali mengganggu pertemuan kita. Asri menggelengkan kepalanya. Liar sebagai kambing, harga 3 kupang. Akan tetapi awas, aku ajak dia kelak. Ia harus hadir di sini jika saudaranya datang. Dan beri izin saya berdiri sebentar, Ibu. Saya hendak menukar pakaian saya. Akan tetapi mula-mula saya hendak berjumpa dengan Asnah.
kata Asri kepada ibunya. Mariati, baiklah anakku. Orang muda itu keluar dari dalam kamar itu serta diturutkan oleh ibunya dengan matanya yang jernih bersinar-sinar. Alangkah tampan rupanya ia memakai baju jas buka dari kain kulit kayu berkemeja sutra, berdasi pendek dan bercelana yang serupa dengan bajunya itu. Sepatunya sepatu karet, rambutnya tersisir membelah benak. Dengan riang ia pun berjalan ke ruang tengah. Dan terus ke belakang, ia berjumpa dengan Siti Maliah yang tengah menyiapkan makanan. Rupanya enak betul makanan itu, makcik. Saya sangat ingin akan masakan makcik. Pengat badar dengan pria. Kebetulan perut saya lapar sudah. Akan tetapi mana Asnah, makcik? Asnah? Di dalam bilik ibumu, bukan? Tidak nanti saya cari dia, kata Asri. Setelah berkata demikian, ia pun turun ke bawah ke dalam kebun. Matanya dilayangkannya berkeliling. Asnah tidak kelihatan. Dengan segera ia berjalan terus juga, dan dari jauh tampaklah yang dicarinya itu. Asnah meletakkan kedua tangannya di atas pagar dan memandang ke sawah yang sedang bermasakan padinya. Di lereng bukit yang bertingkat-tingkat menurun ke tepi danau yang indah. Asri melambatkan langkahnya serta bersembunyi-sembunyi di balik batang dan daun kayu, sehingga ia tiada kelihatan dan tiada kedengaran kepada gadis itu. Akhirnya ia pun berdiri di belakangnya, matanya bersinar-sinar karena riang. Dengan sekonyong-konyong dipegangnyalah tangan anak gadis itu, diputarnya badannya ke belakang sehingga mereka itu jadi berhadap-hadapan. Bersambung.